Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di waktu bercerita kita hari ini. Udah pada siap dengerin cerita belum? Nah, hari ini kita bakal dengerin kisah seru banget tentang seorang nabi yang hatinya super baik. Namanya Nabi Hud alaihi salam. Siapa sih Nabi Hud itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tapi tunggu dulu deh. Kakak mau tanya sesuatu nih. Siapa di sini yang mau disayang banget sama Allah? Coba angkat tangannya yang tinggi. Wah, mantep. Semuanya mau ya? Nah, rahasianya nih, kalau kita mau disayang Allah, kita harus belajar dari kisah orang-orang soleh, kayak Nabi Hud ini. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Bagian pertama, yuk kita kenalan dulu dengan Nabi Hud dan kaum Ad. Jadi begini, dulu sekali ada sekelompok orang yang disebut kaum Ad. Wah, mereka ini keren banget loh awalnya. Mereka tinggal di tempat yang subur banget, banyak pohon buah yang lezat-lezat, terus tubuh mereka itu besar-besar dan kuat banget, kayak pahlawan super. Saking kuatnya, mereka bisa bikin rumah-rumah raksasa dan gedung yang tinggi-tinggi. Tapi, sayangnya nih, karena merasa paling kuat dan paling kaya, mereka pelan-pelan jadi sombong. Mereka ngerasa nggak butuh siapa-siapa lagi. Akhirnya, mereka malah lupa sama Allah. Duh, sedih banget ya. Padahal kan semua kehebatan itu cuma titipan dari Allah. Parahnya lagi nih, kaum Ad malah mulai menyembah patung-patung batu yang diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu, mereka suka banget ngejek orang lain. Nakal banget kan? Tapi, untungnya ada Nabi Hud. Nabi Hud ini beda banget sama mereka. Beliau itu sabar banget, bicaranya selalu lembut dan rajin ibadah kepada Allah. Walaupun kaum Ad sering ngetawain dan ngejek beliau, dibilang suka ngarang cerita lah, apalah, Nabi Hud nggak pernah marah loh. Beliau tetap senyum dan ngajak mereka berbuat baik pakai kata-kata yang sayang. Masya Allah, keren banget ya kesabaran Nabi Hud ini. Nabi Hud itu sayang banget sama teman-temannya di kaum Ad. Makanya, beliau nggak capek-capek ngingetin mereka. Dengan suara yang lembut tapi serius, Nabi Hud bilang, kalau kalian gak mau bertobat dan kembali menyembah Allah, Allah bisa loh memberikan hukuman. Nabi Hud cuma pengen mereka sadar kalau sombong itu gak baik. Tapi, kira-kira mereka mau dengerin gak ya? Ternyata enggak anak-anak. Mereka malah makin sombong karena ngerasa badan mereka paling besar. Nah, sekarang coba kalian pikir-pikir deh. Kalau ada orang yang terus-terusan sombong, ngerasa paling jago, dan gak mau dengerin nasihat baik, kira-kira apa ya akibatnya? Pasti ada akibatnya dong. Yuk kita lihat kelanjutan cerita kaum Ad ini. Bagian kedua. Badai besar pun datang sebagai hukuman. Awalnya Allah menahan hujan turun, jadi ada musim kemarau yang panjang banget. Nggak ada air sama sekali. Tanaman yang tadinya hijau subur, pelan-pelan layu terus mati. Air buat minum juga makin habis. Nabi Hud udah bujuk lagi nih. Ayo dong minta ampun sama Allah biar hujannya turun lagi. Tapi tetap aja kaum Ad keras kepala. Sampai suatu hari, tiba-tiba muncul awan hitam yang gede banget di atas langit. Sesuatu yang mengejutkan bakal terjadi nih. Pas awan hitam pekat itu nutupin langit, kaum Ad malah pada sorak-sorai kegirangan. Hobe! Mereka pada lari keluar rumah, kegirangan ngelihat awan itu. Mereka mikirnya, asyik awan gelap datang, pasti bentar lagi hujan lebat nih, kebun kita bakal subur lagi deh. Wah, mereka senang banget saat itu. Tapi, sayang sekali, dugaan mereka salah total. Awan hitam itu bukan bawa air hujan yang segar. Awan itu sebenarnya peringatan yang sangat besar. Wush, ternyata yang keluar dari awan itu angin yang kencang banget. Suaranya menderu-deru menakutkan, bertiup siang dan malam berhari-hari tanpa henti. Saking kencangnya badai itu, rumah-rumah raksasa dan gedung-gedung tinggi yang selalu disombongkan kaum Ad hancur berantakan. Semuanya terbang ke bawah angin. Itulah hukuman dari Allah yang maha kuat buat mereka yang sombong dan gak mau bersyukur. Ternyata, badan besar dan gedung kuat mereka nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Bagian ketiga, keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Terus gimana nasib Nabi Hud? Tenang saja anak-anak, Nabi Hud dan orang-orang baik yang ngikutin beliau semuanya aman. Allah benar-benar melindungi mereka. Biarpun di luar anginnya ngamuk dan ngerusak apa aja, mereka tetap selamat karena mereka selalu taat, rajin ibadah, dan nggak sombong. Allah itu selalu jagain hambanya yang berbuat baik. Jadi kalian gak usah takut ya, karena Allah adalah penjaga terbaik buat anak-anak yang soleh dan solehah. Bagian keempat, pesan-pesan kebaikan buat kita semua. Nah, supaya kita disayang dan dijaga sama Allah kayak Nabi Hud, kita bisa contek nih sifat-sifat baiknya. Pertama,
Pastinya rajin sholat ya. Kedua, harus selalu bilang alhamdulillah dan bersyukur atas semua yang kita punya. Ketiga, nggak boleh sombong. Kalau kalian juara kelas, jago main sepeda, atau punya mainan baru yang keren, ingat harus tetap rendah hati. Keempat, selalu dengerin nasihat ayah, ibu, dan bapak ibu guru di sekolah. Dan yang kelima, ini penting nih, bicaranya harus yang sopan dan lembut sama teman-teman. Jangan suka ngejek kayak kaum Ad ya. Gampang kan jadi anak baik? Sekarang, sebelum waktu bercerita kita hari ini selesai, kakak mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian pikirin. Hari ini, gimana sih cara kalian mau berbuat baik dan bersyukur? Apa mau bantuin ibu beresin tempat tidur? Atau mau minjemin mainan ke teman? Atau sekedar senyum ceria dan bilang alhamdulillah hari ini? Yuk, kita mulai berbuat baik sekarang juga. Makasih banyak ya anak-anak hebat, udah duduk manis dengerin kisah Nabi Hud yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi di cerita seru kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.